10 menit! Kamu tahu berapa miliar harga waktu saya kebuang karena kelambatanmu? Pernahkah Anda membayangkan bahwa orang yang Anda maki-maki di jalanan hari ini adalah sosok misterius yang memegang kendali penuh atas napas dan nasib Anda esok pagi? Bayangkan seorang CEO wanita muda yang angkuh, terjebak di malam paling mencekam ketika mobil sport mewahnya mogok di tengah badai yang mengamuk. Dalam kepanikan, ia meluapkan emosi dengan menghujat seorang driver ojek online, menyebutnya sampah tak berotot hanya karena jaketnya yang kusam dan motornya yang rongsok. Namun, sebuah rahasia besar terkubur di balik helm driver tersebut. Inilah kisah nyata paling bombastis yang akan menguji logika Anda tentang harga diri manusia. Saat 4 perampok bersenjata tajam mengepung dari kegelapan dan maut mulai membayang, jabatan tinggi serta harta miliaran tak lagi bisa menyelamatkan nyawa sang CEO. Disinilah cerita inspiratif ini dimulai, saat sang driver yang dianggap kasta rendah justru melangkah maju menantang maut dengan ketenangan yang mengerikan. Mengapa pria ini tidak sedikit pun takut menghadapi ujung parang? Siapa sebenarnya Aris di balik penyamarannya dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari yang penuh tipu daya ini? Apakah keangkuhan Maya akan menjadi lubang kuburnya sendiri? Ataukah ada kejutan yang lebih gila saat pintu ruang rapat terbuka esok pagi? Jangan berkedip, karena satu rahasia besar akan terbongkar dan mengubah cara Anda memandang setiap orang yang Anda temui di jalanan selamanya. Tolong tulis di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang lulusan SMK driver ojek online yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya dipanjangkan umurnya dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelap menyergap pinggiran kota yang sunyi saat petir menyambar membelah langit malam yang pekat. Maya berdiri kaku di samping mobil sport mewahnya yang kini tak lebih dari seonggok besi mati di tengah jalanan yang rawan. Gaun sutra mahalnya kini kotor, tercemar noda jalanan yang membuatnya tampak frustasi. Di tempat sesunyi ini, hanya ada deru angin dan firasat buruk yang mulai merayap. Dalam keputusasaan, ia menekan aplikasi ojek online, satu-satunya harapan tipis di tengah badai yang mengancam. Namun, bukankah seringkali pertolongan datang dalam wujud yang paling kita benci? Suara mesin motor metik yang tua memecah keheningan, memantul di dinding-dinding beton yang dingin. Aris datang menembus hujan mengenakan jaket yang sudah mulai pudar warnanya. Bukannya merasa lega, ego Maya justru meledak layaknya bom waktu. 10 menit? Kamu tahu berapa miliar harga waktu saya yang terbuang karena kelambatanmu? Teriak Maya dengan nado menghina yang memekakan telinga. Ia menatap motor Aris dengan pandangan menjijikan, seolah motor itu adalah tumpukan sampah yang tak layak ia sentuh. Motor rongsokan ini tidak level membawa saya. Kamu hanya tukang ojek. Jangan harap saya akan memberi bintang 1. Saya akan pastikan kamu dipecat malam ini juga. Di balik kaca helmnya, Aris hanya diam. Tidak ada bantahan, tidak ada urat leher yang menegang. Namun, apakah diamnya seorang pria berarti ia lemah? Ataukah itu adalah ketenangan seorang pemangsa yang sedang mengamati mangsanya? Aris sedang menjalankan sebuah misi rahasia, sebuah riset lapangan untuk merasakan langsung penderitaan pegawainya di akar rumput. Di balik jaket kusam itu, Aris sebenarnya adalah pemilik gurita bisnis yang kekuasaannya sanggup menghancurkan karir Maya dalam satu jentikan jari. Ia mencatat setiap caci maki itu bukan sebagai dendam, melainkan sebagai bukti nyata betapa rusaknya etika seorang pimpinan yang merasa dirinya dewa. Inilah kisah nyata tentang bagaimana sebuah seragam sanggup menipu mata manusia yang penuh kesombongan. Maya terus mengancam akan melaporkan Aris ke kantor pusat, tanpa tahu bahwa dialah pemilik kantor pusat yang ia maksud. Sebuah cerita inspiratif yang mengajarkan bahwa di bawah guyuran hujan, derajat manusia tidak ditentukan oleh merek kendaraan, melainkan harga diri. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, seringkali kita buta terhadap sosok asli di balik kesederhanaan. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Maya akan terus menghina pria yang memegang kunci keselamatannya? Dan apa yang akan terjadi saat badai ini membawa mereka ke sebuah jebakan mematikan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang atau jabatan? Keangkuhan Maya sedang menuntunnya menuju malam yang paling berdarah dalam hidupnya. Siapkah Anda melihat apa yang tersembunyi di balik ketenangan Aris?
Langit seolah tumpah, mengguyur bumi dengan hujan yang kian menggila hingga jarak pandang tertutup tirai air yang pekat. Dingin yang menusuk tulang memaksa Aris mengarahkan motornya ke sebuah halte tua yang terbengkalai, tempat di mana lampu jalanan berkedip sekarak seakan memberi peringatan akan bahaya yang sedang mengintai. Maya turun dengan wajah penuh kejengkelan, tangannya mendekap erat tas kulit eksklusif yang di dalamnya tersimpan dokumen merger rahasia senilai ratusan miliar rupiah, selembar kertas yang menentukan hidup mati perusahaannya. Namun apakah dokumen itu akan berguna jika nyawanya sendiri sedang dipertaruhkan di tempat terkutuk ini? Di tengah remang-remang halte, Aris merasakan atmosfer berubah menjadi sangat berat. Insting tajamnya menangkap pergerakan halus dari balik semak-semak yang gelap. Simpan ponsel Anda, cahaya layarnya terlalu mencolok. Daerah ini sangat tidak aman bagi orang seperti Anda, bisik Aris dengan nada dalam dan penuh peringatan. Namun bukannya waspada, Maya justru mendengus sinis dengan tawa yang merendahkan. Jangan sok mengatur hidup saya, kamu itu cuma tukang ojek yang dibayar untuk mengantar, bukan untuk jadi penasihat keamanan saya. Bentaknya tanpa tahu bahwa maut kini hanya berjarak beberapa jengkal dari punggungnya. Sesaat setelah hinaan itu terlontar, keheningan malam pecah oleh raungan mesin motor besar yang tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka, memblokade jalan keluar dengan cara yang sangat taktis. 4 pria berbadan tegap turun dengan gerakan yang terlalu terlatih untuk disebut perampok amatir. Wajah mereka tertutup kain gelap, meninggalkan hanya tatapan mata penuh nafsu jarahan yang mengerikan. Kilatan parang panjang di tangan mereka tampak berkilau tajam di bawah lampu jalanan yang redup, menciptakan suasana yang begitu mencekam dan bombastis. Inilah kisah nyata tentang bagaimana rasa aman bisa runtuh dalam hitungan detik, meninggalkan manusia hanya dengan insting bertahan hidup yang primitif. Maya membeku, jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat ujung tajam senjata itu mengarah tepat ke lehernya. Ia yang tadi merasa setinggi langit karena jabatan, kini hanyalah target empuk yang tak berdaya di hadapan predator malam. Ini adalah bagian dari cerita inspiratif tentang sebuah momen di mana uang miliaran rupiah di dalam tas itu tak lebih berharga daripada nyawa yang sedang terancam. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, seringkali kita buta terhadap sosok asli di balik kesederhanaan. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Maya akan terus menghina pria yang memegang kunci keselamatannya? Dan apa yang akan terjadi saat badai ini membawa mereka ke sebuah jebakan mematikan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang atau jabatan? Keangkuhan Maya sedang menuntunnya menuju malam yang paling berdarah dalam hidupnya. Siapkah Anda melihat apa yang tersembunyi di balik ketenangan Aris? Serahkan tas itu atau nyawamu akan kami buang di selokan ini. Gertak pemimpin perampok dengan suara parau yang menyayat keheningan hujan. Maya, sang CEO yang biasanya memerintah dengan telunjuk besi, kini kehilangan seluruh kekuatannya. Kakinya lemas bak tak bertulang, hingga ia jatuh terduduk di aspal yang dingin dan basah. Keangkuhannya yang setinggi langit luluh lantak, digantikan oleh isak tangis ketakutan yang memilukan. Jabatan tinggi dan harta miliaran ternyata tak bisa menyogok maut yang kini berdiri di depannya dalam wujud bilah parang yang haus darah. Saat perampok itu merangsak maju untuk merenggut paksa tas kulit berharga miliknya, sebuah bayangan bergerak lebih cepat dari kilat. Aris melangkah maju, berdiri kokoh layaknya benteng baja tepat di depan Maya. Para penjahat itu sesaat tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak melihat seorang driver ojek online dengan jaket kusam mencoba menjadi pahlawan kesiangan. "Minggir sampah jalanan, atau kamu mau mati demi wanita yang menghinamu ini," ancam salah satu perampok sambil mengayunkan parang tepat ke arah kepala Aris. Namun, di detik itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Cara Aris berdiri berubah total. Punggungnya tegak lurus, bahunya turun dengan santai namun mematikan, dan matanya yang semula sayu kini berubah menjadi tajam, dingin, dan menusuk layaknya mata elang yang telah mengunci mangsanya. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana nyali sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang ataupun jabatan. Dengan gerakan refleks yang sangat terlatih, gerakan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah mengecap pendidikan militer tingkat tinggi, Aris menepis ayunan parang lawan hanya dengan satu tangkisan tangan kosong yang presisi. Suasana seketika berubah menjadi medan laga yang brutal namun sangat efisien. Aris tidak sedang bertarung, ia sedang mengeksekusi keadilan. Ini menjadi sebuah cerita inspiratif yang membalikkan logika manusia bahwa mereka yang diam bukan berarti tak mampu menerjang dadai. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kita seringkali salah menilai siapa pahlawan dan siapa pecundang.
Maya hanya bisa ternganga dengan napas tersengal, menyaksikan pria yang ia anggap rongsokan itu bergerak seperti badai yang tak terhentikan di tengah kegelapan. Suara hantaman daging dan tulang beradu dengan suara hujan, menciptakan simfoni ketakutan bagi para penjahat tersebut. Pertanyaan yang kini menggantung di udara yang berbau anyir besi, siapa sebenarnya Aris? Teknik bela diri kelas tinggi apa yang ia gunakan, hingga parang perampok seolah hanya mainan kayu di hadapannya? Dan apakah setelah semua ini, Maya akan menyadari bahwa ia baru saja berhutang nyawa pada pria yang hampir ia hancurkan hidupnya? Kegelapan malam ini baru saja mulai menunjukkan wajah aslinya. Udara malam yang lembab seketika berubah menjadi medan pembantaian yang sunyi. Tanpa sebilah senjata pun di tangannya, Aris menerjang kegelapan dengan presisi yang mengerikan. Ia bergerak bukan seperti orang yang sedang berkelahi, melainkan seperti seorang algojo yang sedang melaksanakan putusan. Ketika perampok pertama mengayunkan parang secara membabi buta, Aris memanfaatkan momentum lawan. Satu tendangan memutar yang bombastis menghantam rahang sang penjahat dengan kekuatan penuh, menciptakan bunyi gebertak tulang yang mematikan. Belum sempat tubuh itu menyentuh kaspal, Aris sudah menyambar lengan perampok kedua, memutar tubuhnya, dan memberikan bantingan keras ke beton jalanan hingga pria itu tak sadarkan diri seketika. Apakah ini kekuatan asli dari seorang pria yang hanya kita anggap sebagai penarik gas motor di jalanan? Dua perampok terakhir yang tersisa mulai panik. Mereka menyerang secara bersamaan dari dua arah, mencoba menusuk Aris di titik butanya. Namun Aris bergerak layaknya bayangan yang tak tersentuh. Dengan ketenangan yang nyaris tidak manusiawi, ia menangkap kedua pergelangan tangan lawan, memutar posisi mereka, dan melakukan kuncian mematikan. Suasana menjadi sangat mencekam saat bunyi tulang yang bergeser pecah di tengah rintik hujan, disusul jeritan kesakitan yang langsung tertelan gemuruh badai. Maya hanya bisa melongo dengan tubuh bergetar hebat menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal ini. Pria yang baru saja ia maki dengan hinaan sampah jalanan, kini berdiri tegak di atas 4 tubuh pria berotot yang tumbang tanpa ampun. Inilah kisah nyata tentang bagaimana keadilan tidak butuh seragam mahal untuk ditegakkan. Adegan ini menjadi sebuah cerita inspiratif yang sangat menegangkan, membuktikan bahwa singa tetaplah singa, meski ia mengenakan kulit domba. Tepat saat perampok terakhir tersungkur bersimbah lumpur, lampu biru dari patroli polisi menyala di kejauhan, membelah kegelapan malam. Aris tidak menunggu pujian. Dengan gerakan cepat, ia merapikan jaket ojolnya yang sobek, menghapus noda darah di sudut bibirnya, dan kembali ke mode pria biasa yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, pahlawan sejati seringkali memilih untuk kembali ke dalam kerumunan tepat setelah tugasnya usai. Namun pertanyaan besar kini mulai menghantui benak Maya yang masih terguncang. Bagaimana mungkin seorang driver ojek biasa memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi seperti itu? Apakah Aris benar-benar seorang pekerja kelas bawah, ataukah ada rahasia besar yang lebih gelap dari malam ini yang ia sembunyikan? Pernyataan Aris bahwa daerah ini tidak aman bukan sekedar gertakan, tapi peringatan dari seseorang yang sudah sangat akrab dengan dunia kekerasan. Kini saat polisi mulai mendekat untuk memborgol para penjahat, apakah penyamaran Aris akan terbongkar, ataukah ia akan menghilang kembali di balik kemudi motornya? Mentari pagi menyelinap di antara celah gedung pencakar langit, namun hangatnya tak mampu mengusir rasa dingin yang masih mendekam di hati Maya. Dengan wajah pucat pasi dan tangan yang masih terbalut perban tipis akibat insiden mencekam semalam, ia melangkah memasuki lobi perusahaan investasi terbesar di negeri ini. Hari ini adalah penentuan. Ia harus berhadapan dengan calon mitra bisnis tunggal yang memegang kunci keselamatan perusahaannya dari ambang kebangkrutan total. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena ambisi, melainkan karena bayang-bayang parang dan sosok penyelamat misterius yang menghilang di balik hujan semalam terus menghantuinya. Apakah takdir sedang mempermainkannya ataukah ini awal dari sebuah penghakiman yang jujur? Saat pintu ruang rapat yang megah itu terbuka secara otomatis, udara di dalam ruangan terasa membeku seketika. Maya hampir saja jatuh pingsan saat matanya tertuju pada sosok pria yang duduk di kursi utama pimpinan. Tidak ada lagi jaket ojol kusam yang berbau hujan atau helm lecet yang ia hina habis-habisan. Di sana, mengenakan jas Italia seharga ratusan juta dengan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, duduklah Aris. Pria itu menatap Maya dengan sepasang mata tajam yang sama dengan pria yang melumpuhkan 4 perampok bersenjata semalam. Namun kali ini penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Sebuah pernyataan bisu bahwa kasta manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang mereka kendarai di jalanan. Selamat pagi Bu Maya, saya harap tidur Anda nyenyak. Dan semoga motor tua saya semalam tidak membuat punggung Anda sakit, ucap Aris dengan suara bariton yang tenang namun menggetarkan seisi ruangan. Maya terdiam 1000 bahasa.
Lidahnya keluh dan tubuhnya gemetar hebat. Inilah kisah nyata paling bombastis yang pernah ia alami. Menyadari bahwa pria yang hampir ia hancurkan karirnya semalam dengan ancaman pemecatan adalah pemilik takdir dan masa depan perusahaannya hari ini. Sebuah cerita inspiratif yang sangat menohok, membuktikan bahwa kerendahan hati adalah investasi yang paling berharga dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari. Aris ternyata sedang melakukan riset undercover untuk menguji integritas para pemimpin di bawah jaringannya, dan Maya baru saja gagal dalam ujian karakter tersebut. Keheningan di ruang rapat itu menjadi sangat mencekam, lebih menakutkan daripada todongan parang perampok di halte tua itu. Pertanyaan besar yang kini menghujam sanubari Maya adalah, apakah Aris akan tetap menandatangani merger ini setelah mengetahui betapa busuknya perilaku Maya terhadap orang kecil? Ataukah ini menjadi hari terakhir Maya menjabat sebagai CEO? Pernyataan Aris berikutnya akan menentukan apakah ini sebuah akhir bagi karier Maya atau sebuah awal bagi transformasinya menjadi manusia yang lebih baik. Siapkah Anda melihat bagaimana seorang raja memberikan pelajaran hidup yang tak terlupakan kepada mereka yang merasa besar di atas penderitaan orang lain? Kesepakatan merger yang sangat krusial itu akhirnya tetap ditandatangani. Namun dengan sebuah syarat mutlak yang mengguncang harga diri Maya, ia wajib menanggalkan seluruh kemewahannya dan turun ke lapangan sebagai kurir selama 1 bulan penuh. Aris ingin Maya memahami bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada ruang kantor yang dingin atau gaun sutra mahal, melainkan pada tetesan keringat di aspal jalanan. Cerita inspiratif ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa roda dunia ini selalu berputar dan takdir bisa berubah dalam sekejap mata. Melalui kisah nyata ini, kita diperlihatkan bahwa posisi tinggi di puncak kesuksesan hanyalah titipan sementara yang bisa diambil kembali oleh Sang Pencipta kapan saja. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kesombongan hingga buta terhadap kebaikan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Jangan pernah sekalipun meremehkan manusia hanya dari seragam yang mereka kenakan, karena Anda tidak pernah tahu kapan orang yang Anda hina hari ini akan menjadi satu-satunya sosok yang mengulurkan tangan saat Anda terjatuh esok. Hormati setiap profesi tanpa terkecuali, karena di balik seragam yang kusam dan peluh yang membasahi raga, mungkin tersimpan hati emas yang jauh lebih mulia dan siap melindungi Anda tanpa pamrih sedikit pun.